Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Hari ini tanggal 19 April tahun 2024 ya. Kita akan mereview saham yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas ya jauh lebih dalam lagi. Pukul jam 16:49, topik kita kali ini kita akan membahas mengenai dari tema ini ya teman-teman ya. Nah, di sini aja. Goto hancur, rugi 10 miliar. Ya, jadi tenang saja, ada yang borong 380 miliar. Untuk apa sih, Pak? Ya, kita akan bahas ya mengenai dari saham Goto sesuai request kalian yang japri saya itu banyak sekali. Ya, banyak yang nyangkut, banyak yang rugi, banyak yang floating loss ya di saham Goto ya. Ada yang dari 10 juta, bahkan ada yang 20 miliar ya, seperti itu. Itu bagaimana sih, Pak? Saya nyangkut dari saham Goto ini. Ya, seperti itu. Kita akan jelaskan ya mekanisme dari saham Goto ini ya, terkait dari pengalaman saya dan juga dari beberapa masukan orang-orang yang saya bina dan akhirnya itu bisa cuan ya, seperti itu ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu semuanya, saya tidak pom-pom ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Dan topik tadi kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini Bapak Ibu. Ini masih baru dan masih anget ya. Ini ya. Jadi konten ini selalu up to date untuk Bapak Ibu ya, channel ini ya, yang nyangkut dari saham Goto. Nah, saya dapatkan dari bisnis.com ya, bahwa diam-diam investor asing serok saham Goto mencapai 380 miliar jelang buyback ya. Nah, kayak gini. Nah, saham Goto ini Bapak Ibu ya, bahwa Goto ini terkoreksi ya. Terkoreksi dari harga 120 ya. Dari harga 120, maaf 117 di bulan Desember sampai hari ini di bulan bulan April akhir, saham Goto ini terkoreksi sampai ke harga 59. Nah, jadi orang-orang yang nyangkut ya di saham Goto diturunkan ya dari harga 117 sampai di buttonnya itu di 54 ya, seperti itu. Dan kebetulan pas waktu itu banyak influencer saham, guru saham, analis-analis demikian ya pada waktu itu juga pernah. Namun channel ini yang membahas dari saham Goto yang baik ya, baik dalam artian ya kita bukan merekomendasikan untuk beli, tapi yang mengedukasi di market ya, seperti itu. Nah, kebetulan semakin banyak ya yang ikut saya, yang saya bina, akhirnya itu sekarang itu enggak sampai loss miliaran, bahkan ratusan juta ya, itu bisa termanajemen ya, seperti itu. Nah, kok Pak Firman bisa tahu kapan di market ya? Jadi saya kenal market itu sejak tahun 2016. Dulu pengalaman saya pada waktu S1 di jurusan ekonomi syariah ya, saya terjun dari saham di ini di market. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Pak? Apakah Bapak pernah mengalami hal serupa? Ya, jadi dana saya itu loss ya, floating loss pernah itu 80% dulu. Ya, tapi tetap saya belajar hal itu semua. Ya, pengalaman awal-awal memang 1 sampai 5 tahun saya ikut ini ya, rekomendasi ini ya, boncos ya. Tapi setelah saya tahu bagaimana cara kerjanya pasar modal ya, dan akhirnya saya tenang, nggak khawatir ya mengenai mekanisme pasar. Nah, terkait hal tersebut Pak Firman, balik lagi ya, ini ada maksud apa kok, kenapa kok asing ini nyerok 385 miliar ya, kenapa Pak?
Jadi ini teman-teman ya, kalau dari sisi analogi yang diterapkan oleh Pak Patrick Walujo ini ya. Jadi segmen bisnis Goto ya, kita akan bahas dari saham Goto dulu ya, mengenai dari sisi fundamentalnya. Jadi Pak Patrick itu melihat ya dari pesaingnya dari saham Goto kayak Bukalapak, TikTok, maaf bukan TikTok, apa namanya, Shopee dan lain sebagainya, itu mereka selalu bakar uang ya, seperti itu, bakar uang, dan bakar uangnya itu nggak kira-kira. Wah, ini langkah cerdas Pak Patrick. Nah, ini yang sangat brilian sekali Pak Patrick itu ya. Loh, kenapa? Ya udah, lebih baik partneran sama TikTok ya. Dan ini juga Bahana Sekuritas ini optimis ya, lihat ya. Bahana Sekuritas optimis Goto akan mendapatkan komisi jumbo yang diperoleh dari TikTok juga Tokopedia. Ya, ini saya bukan pom-pom ya, Bapak Ibu semuanya ya. Bahwa kemarin pas waktu lebaran ya, pas waktu puasa itu transaksi itu ya sangat tinggi. Apalagi Grab, bukan Grab, dari ekspedisi itu Goto itu dapat komisi dari hal itu ya. Dan ini laporan ini itu nanti akan terpublish ya di kuartal yang kedua. Nanti akan mendapatkan hal itu. Nah, kenapa kok saham Goto ini turun Pak Firman? Saya nggak sabar. Nah, ini yang pernah saya alami dulu ya. Saya nggak tahu bahwa ketika terjun di market itu memang tujuannya itu adalah investasi jangka panjang. Ya, dan investasi itu bukan kita beli ngasal kayak gitu, enggak. Terus di sleeping investor ya, beli tinggal tidur, ketika sudah capai target nggak jualan, seperti itu ya. Atau ketika sahamnya digerakkan sama market maker, sahamnya Bapak Ibu baru masuk. Bukan seperti itu ya. Oh, ternyata itu sebelum terjun di market kita penting ya, penting dasar banget ya, tahu bagaimana caranya pasar modal itu berpikir ya, seperti itu. Dia berpikir apa itu manajer investasi itu gunanya untuk apa ya, terus market maker kenapa kok mereka berani borong ya, seperti itu. Dan ini memang saham Goto ini memang lagi diturunin ya, diturunin. Yang nurunin itu siapa sih Pak? Ya, jadi jadi TP, jadi orang-orang yang beli di bawah itu TP. Nah, TP-nya itu jualan itu bukan 1 miliar 2 miliar tapi banyak ya. Alhasil yang kena dampak itu retail yang pas beli pas waktu pada masih naik-naiknya dari saham Goto ini. Nah, akhirnya mereka itu kena dampak. Nah, terus bagaimana Pak solusinya? Saya itu floating loss Pak ya, 500 juta, 1 miliar. Berapa lagi ya? Tuh. Itu bagaimana Pak solusinya? Solusinya itu adalah di kontra, dan sistem kontra itu saya ajari di kelas akademi kami ya, seperti itu. Itu ada 16 materi. Kalau saya jelaskan ya, satu kali pertemuan saja sampai 2 jam loh. Mekanismenya itu seperti apa ya, panjang ya, seperti itu. Jadi sistemnya saya kontra ya, seperti itu. Ya, nih bagi Bapak Ibu yang kepengen masuk ya, nanti hubungi di nomor tertera di bawah ini. Oke, ya. Balik lagi, kenapa kok Goto ini buyback Pak Firman ya? Kayak gini teman-teman, daripada ikut-ikutan bakar uang, belum tentu impactnya terhadap dari Tokopedia itu sangat besar. Ya lebih baik yang bakar uang itu ya TikTok. Kita beli asetnya aja. Tapi ya Goto ini itu nunggu izin sama investor ya, dia akan melakukan private placement nanti ya, izin dulu saya mau akan buyback ya dari saham Goto ini. Nah, jadi nanti disikat. Nah, otomatis ketika saham Goto ini lagi turun bagaimana? Ketika nanti buybacknya ya, murah nggak? Murah. Habis itu bagaimana Pak Firman ya? Nanti akan digerakkan lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh para manajer investasi ya teman-teman ya. Jadi manajer investasi itu kelola dananya itu gede. Ya, apakah mereka walaupun
punya uang 10 triliun, apakah dimasukkan di saham GoTo semua? Enggak. Jadi semua itu didiversifikasi. Jadi mana yang potensial, mana yang potensial, mana yang potensial seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang memanfaatkan momen tersebut Pak Firman yang memborong mengenai dari saham GoTo ini? Ini mau jam 5 belum keluar ya. Jadi kita ke analisnya dulu. Nah, ini teman-teman ya Bapak Ibu semua. Nah, ini GoTo itu sejak November ya. Bukan, Desember tahun 2023 itu mulai distribusi. Oh, ya distribusi ya, betul ya. Ini turun ya. Terus ini investor kakap itu ya masuk. Ya, ini holding GoTo itu masuk. Masuknya ya bagaimana? Mereka menerapkan apa namanya? Position trading atau swing atau istilahnya itu invest ya. Jadi mereka masuk ya, polanya kayak Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong itu kalau masuk ya, walaupun beliau punya dana besar, itu masuknya itu nggak langsung all in Bapak Ibu semuanya. Kalau all in ya berbahaya, nanti bisa arah ya seperti itu. Lah kenapa mekanisme dari saham GoTo ini Pak Firman ya? Jadi misalkan bulan ini masuk, bulan besok belum, nanti beberapa bulan lagi masuk ya. Atau selisih 4 bulan nanti masuk lagi. Tapi apakah GoTo ini masuk di radar Pak Lo Keng Hong? Enggak, Pak Lo Keng Hong itu masuk yang ya PBV ya, terus PI rasionya ya seperti itu. Tapi cara masuknya ini kalau manajer investasi itu ya seperti itu yang dilakukan. Karena mereka panennya itu bukan beberapa bulan, ada yang beberapa bulan ya, tapi ada yang beberapa tahun. Ya, seperti itu. Nah, itu saya baru ketahui, saya riset itu ketemu ketika 6 tahun saya di market. Oh, jadi seperti itu. Makanya kenapa saya kok tenang-tenang saja seperti itu. Nah, kalau kalian itu baru nyemplung di market, yang sukanya spekulasi ya, yang sukanya apa, pingin cepet-cepet kaya, ya sudah tewas kalian. Saya yakin tewas. Tewas dalam artian bagaimana Pak Firman? Ya kalian belinya itu pakai emosi, nggak pakai logika. Ya, belinya itu pakai emosi. Jadi juga cuma ikut-ikutan. Dapat sumber datanya itu bukan dari kalian menganalisis, itu enggak. Jadi dapat berita, dari berita kalian beli saja, atau enggak komenan-komenan di bawah kalian ikutan beli saja, atau rekomendasi-rekomendasi kalian ikutan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan kalau rekomendasi itu ya, ini saya jelaskan, itu ada tekniknya. Jadi jangan dimakan mentah-mentah ya. Rekomendasi beli saja, momennya sudah capai target, Bapak Ibu telat, nanti disalahkan, wah ini salah kayak gini. Enggak. Makanya saya bikin tuh ya, saya bikin tempat atau wadah untuk mereka yang pengen belajar dunia pasar modal. Inisiatif apa namanya, kelas itu bukan inisiatif pribadi dari saya, tapi dari beberapa subscriber kami yang pengen belajar dunia pasar modal ya, seperti itu, khususnya dari saham GoTo ya. Nah, terus kapan Pak GoTo ini terbang? Tunggu momentumnya ya. Jadi saham GoTo ini itu masih distribusi ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi masih distribusi. Jadi biarin aja ya, biarin. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam seminggu terakhir, nah, net buy-nya berapa? 113 juta lot. Berapa itu? Diskon sekali kan? Rata-ratanya di berapa di sini? Ya. Dan mereka apakah belinya pakai satu akun Pak? Enggak. Jadi ada beberapa akun yang mereka siapkan. Jadi seorang market maker itu punya lebih dari akun sekuritas. Ya, jadi punya beberapa akun sekuritas. Nah, itu yang saya lakukan selama ini. Ya, Bapak Ibu ya. Apakah Pak Firman ini nyangkut dari saham GoTo? Ya. Apakah yang dibeli cuma saham GoTo? Oh tidak Bapak Ibu semuanya. Saya beli semua emiten yang saya pilih, yang saya pastikan ini untuk investasi. Ada yang jangka pendek, jangka panjang, dan juga jangka menengah. Ya, kalau di saham GoTo ini bagaimana Pak Firman? Ya sama. Ya,
Saya punya barang yang ada di 110 juga ada, terus di 93 juga ada, terus di harga 75 juga ada, di 63 juga ada, dan di 60 juga ada. Ya, di bawah lagi Pak Firman ya juga ada, ya. Saya jadikan seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak Firman. Loh Pak, belinya pakai akun sekuritas enggak Pak? Enggak, ya. Setelah saya dulu itu melakukan beli pembelian di satu sekuritas, ya nanti psikologisnya bakalan terus saya nggak bisa ini ya teman-teman ya, nggak bisa trading yang saham-saham masih rame. Jadi seperti itu manajemennya, ya seperti itu. Wah Pak, ini bagaimana Pak caranya seperti itu? Kok Pak Firman tenang-tenang saja masih berharap? Ya tenang-tenang saja, marketnya seperti ini, ya. Dan ini adalah waktu yang pas untuk big money itu keluar, ya. Dan ini boleh, ya, kalau dikatakan bursa itu boleh, ya, karena ada indikasinya perang. Oh wajar lah, jadi penurunan ini wajar. Jadi saham GoTo ini aman. Makanya saham GoTo ini itu diberi totol. Apa itu Pak totol? Tato, ya tato. Tatonya ini, ya, Bapak Ibu ya. Ini saya ini dulu. Nah, ini tato dari saham GoTo ya Bapak Ibu ya. Dulu ada notifikasi X-nya. Notifikasi X itu pas waktu saham GoTo lagi turun-turunnya. Apakah sekarang itu kena notifikasi X lagi Pak? Enggak. Sekarang enggak ya. Dan ini teman-teman bahwa GoTo itu sekarang masuk di indeks LQ45, indeks saham syariah Indonesia dan juga IDX 30. Ya. Ini kalau kadang psikologis kalian itu diadu domba ya sama teman kalian, influencer, terus guru saham, jadi diadu domba ya. Jadi yang tujuannya kalian itu investasi, kemakan sebuah apa namanya statement yang enggak bertanggung jawab, ya akhirnya kena tuh dampak seperti itu. Ya, ini apakah dari bursa ini itu salah prediksi Pak? Masa saham GoTo ini kok masuk dari sini? Ini kita percaya saja sama bursa ya. Kenapa kok saham GoTo ini masuk? Karena nilai transaksinya itu gede jumbo, makanya ini direkomendasikan ya. Untuk siapa Pak? Para investor kakap. Makanya investor asing itu berani beli 385 miliar ya, karena likuiditasnya sangat tinggi. Ketika kakap ini tuh untung ya, untungnya itu gede. Retailnya itu yang masuk di saham GoTo itu gede. Ya, seperti itu cara berpikirnya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Dan ini memang GoTo ini turun ya. Sudah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi saya juga masuk tuh di saham GoTo. Ini saya nggak ngajak ya teman-teman ya. Saya nggak ngajak. Ya, tadi juga masuk ya di harga berapa? Ketika penurunan saya masuk ya. Tapi pakai akun sekuritas lain, jadi aman. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, dari sekuritas ini berapa sih Pak yang menyarankan? Itu ada 21 yang menyarankan untuk beli, holdnya itu ada 14, yang menyarankan untuk jual itu adalah satu sekuritas saja. Potensinya itu rata-ratanya mereka di harga 128. Nah, kira-kira yang menyarankan untuk sell itu siapa? Akuitas Riset. Ini sekuritas juga ya Bapak Ibu ya. Selnya di harga 200. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini bagaimana Pak kalau saya nyangkut di hold saja? Lupa ini ada yang bicara mengenai bahwa cut loss itu penting. Ya, cut loss itu penting ketika sudah penurunan itu 1-3%. Tapi kalau 25%, 45% itu telat cut loss. Itu juga dulu pernah saya alami ya pas waktu awal-awalan terjun di pasar modal, dan saya nggak kerasa ternyata sudah 10 tahun ya di pasar modal ya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, tadi transaksi di 59 itu yang beli juga jumbo 10.000 lot ya. Ini buy ini ya, buy ya, seperti itu. Oh, ada beli tuh. Gede. Nah, ini apa ini 59 ini ya. Ini itu adalah fake order, ngetes. Biasanya ini komunikasi. Yang tahu itu ya tim ya, seperti itu. Kebetulan kami juga pakai tim juga
kita tentukan kode Da Vinci yang mereka tahu. Jadi saya masuk, saya nggak pakai akun Suklasapa, ya ini pakainya kode Da Vinci. Nah ini spam order semua. Nah, makanya ini kalian yang mungkin nggak punya literasi, nggak punya wawasan mengenai dunia pasar modal, ya pasti psikologis kalian itu terganggu, ya Bapak Ibu semuanya ya, kayak gitu. Nah, kira-kira kalau Goto itu terbang itu butuh waktu berapa bulan, Pak Firman? Nah, ini kalau Goto itu kalau terbang, ya ini sejak tanggal bulan Oktober sampai 3 bulan. 2 bulan saja cukup. Ya, ini juga pernah tanggal 4 April sampai ini? 1 bulan. Ini juga pernah terjadi ya. Di bulan Mei kemarin, tahun kemarin, itu di harga berapa? Di harga ini 104, itu kenaikan sampai arah 147. Kenapa Pak ini terjadi demikian itu kenapa? Karena bahwa Goto itu masuk indeks MSCI yang mana di situ para manajer investasi itu memasukkan bahwa saham Goto ini layak untuk beli. Nah, beli tuh geger lagi. Ya, beli 6 triliun kalau nggak salah ya pada waktu itu. Jadi memang bahwa saham Goto ini ketika distribusi memang panjang. Distribusinya memang panjang, tapi ketika naik itu ya paling maksimal 4 bulan sampai 2 bulan saja. Pernah terjadi dalam pas pre-closing ya seperti itu. Ya, ini dari saham Goto ini. Ya, nanti ya di kuartal itu nanti akan pullback-nya. Ini memang marketnya yang menanggulangi dari saham Goto ini ya para retail kecil ya, block trader kecil. Jadi kayak big money-nya itu belum mulai masuk. Nah, ini juga manfaat dari adanya perang. Ini ya juga dimanfaatkan oleh big money untuk keluar. Tapi di sini ya ini justru memborong. Nah, kira-kira ini sudah jam 5 sudah keluar belum ya dari saham Goto ini? Nah, udah keluar. Loh, lihat. AN itu masuk loh. Ini kampret ini. AN itu siapa ini? Ya, toh. Ini biasanya saham Goto itu yang masuk itu AK, CP. Lah ini bikin akun lagi ya. 2 juta lot. Ini siapa? 59. Ini akun siapa ini? Nggak ada yang jualan. Kampret kan? Ya. Tadi di awal saya sudah katakan Bapak Ibu semuanya. Jadi market maker itu punya lebih dari akun. Jadi nggak langsung itu dibantai, tapi ada beberapa akun yang khusus yang baru bikin RDN baru, masukkan di situ. Lihat frekuensinya 525. Ini apa ini akun apa? Oh, ini borong 2 juta. Nilainya berapa ya, gede. Nah, ini yang biasa yang beli dari saham Goto ini ya CP. Terus siapa ini? Biasanya itu AK ya seperti itu. Terus CC ya seperti itu. Nah, yang jual barang itu siapa Pak hari ini tuh? Ya NI, CP, CC ya ini ya jualan barang. BK. Paling banyak YU ya. Ini yang biasanya jualan. Ya disiram, masuk kembali pakai akun ini. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini di bulan April siapa? Waduh. Ini yang paling banyak ini lapaknya April itu AK, ZP, BB ya, ini rontok semua kan. Kalian ini dibagi ya seperti itu. Nah, kalau kita bisa trace ya, itu 3 bulan terakhir ya, ini maksimal itu 3 bulan terakhir. Nah, ada yang ini buzzer kami ya, yang nggak tahu apa-apa. Wah, itu paling nunjukin bandar aja ini kayak gitu. Pak Firman pasti ngeceknya 3 bulan kayak gitu, nggak tahu semua. Jadi nggak tahu tuh mekanisme pasar itu seperti apa. Nah, ini teman-teman ya, ini BK, AK, XC seperti ini ya. Ini yang punya lapak itu adalah BK. Jadi jualan, manfaatkan momen tersebut ya. Nih ya Bapak Ibu di ini sudah tahu ya siapa yang memborong dari saham Goto dan siapa yang keluar. Nah, ini ya. Jadi AN ini dia yang keep dulu. Ini AN itu nggak pernah beli ya. Biasanya yang beli itu CC. Nah, ini yang dilakukan. Ya, selama 3 bulan ya, ini pelakunya. Memang kalau yang retail masuki dari saham ini ya kayak gitu, rame sekali. Ya.
Terus kembali lagi, ada yang tanya, Pak, ini laporan keuangan dari saham GoTo ini yang busuk nggak, Pak ya? Betul, busuk, betul sekali, betul. Ya, busuk. Kalau kita melihat secara mata kaca, ini ya, apa namanya, dari kacamata. Tapi kalau dari sisi bisnisnya, ini masih tumbuh kok. Ya, ini saya bukan pom-pom ya Bapak Ibu ya, saya membacakan ini. Memang bahwa saham GoTo ini dia turun, tapi penurunnya itu ya 90,3 triliun itu bukan berulang. Itu cuma satu kali ketika Tokopedia ini dijual kepada TikTok. Nah, Pak Patrick Walujo itu melakukan sebuah aksi yang yang brilian. Daripada kita, jadi sudah diukur win rate-nya, daripada kita ikut-ikutan bakar uang tapi kok Tokopedia-nya kayak gitu, ya lebih baik ya partneran sama TikTok. Biarkan TikTok yang bakar uang tapi kita dapatkan fee dari situ. Nah, nantinya TikTok kan dimiliki sama Tokopedia kan dimiliki sama TikTok, tapi kita nanti bisa pungut balik seperti itu. Nah, coba Pak Patrick nanti ini biasanya juga masuk ya seperti itu. Nah, ini ya mekanismenya. Wah, ini menarik ya Pak ya. GoTo itu ada dramanya seperti itu. Ya, begitulah selama saya di market selama 10 tahun Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pribadi itu pas waktu terjun di market itu 5 tahun itu boncos ya. Setelah itu ya ngalih jadi cuan setiap hari. Bahkan yang masuk di kelas akademi itu berbagai macam karakter. Ada yang cerewet, ada yang kalem, ada yang manut, ada yang kalau percaya sama saya aja atau ada yang kayak gini ya. Jadi normal lah ya seperti itu. Tapi satu sisi ya ini kalau kalian daripada itu di sell dijual ya, mungkin floating loss 10 miliar dijual, niatnya itu mau digerakin saham yang volatilitas atau saham gorengan yang kenaikannya cukup tinggi, mau balas dendam ya kayak gitu. Nah, itu jangan, itu nanti justru malah boncos. Kecuali kalau kalian itu ya tes dulu, tes pasar ya, tes pasar dulu. Kalian itu bisa cuan secara konsisten itu boleh. Tapi kalau kalian cara tradingnya itu salah ya, mau di cut loss dan lain sebagainya gitu ya makin turun lagi, atau ya cepet kalian pensiun bahkan hilang ya seperti itu. Ya kayak gitu Bapak Ibu semuanya. Waduh, ini sudah 27 menit. Oke, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Pak untuk strateginya? Nah, ini berhubung subscriber saya itu usianya berapa ini? Ya. Usianya 35 tahun ke atas, yang ada 70 ya, dan notabene itu tujuannya itu untuk swing dan juga untuk invest. Silahkan Bapak Ibu bisa antri beli ya di harga 54, 55, ini masih terdiskon ya, dan juga di 59. Ya, ini dari saham GoTo ini. Ini area beli kalian ya. Kalau pengen masuk lagi ya di situ. Apakah di akun satunya Pak? Enggak. Pakai akun satunya juga boleh atau bikin akun lagi juga boleh. Ya, ketika sudah naik targetnya di berapa Pak? Kadang orang-orang yang tujuan untuk investasi enggak sabar pengen jualan di harga 67 ya. Atau enggak ya dijual di 71. Untuk agak nyantai dikit ya nanti bisa Bapak Ibu jualan di harga 92 serta di harga 106 dan juga di harga 116. Secara wajar lah ya, dari saham GoTo ini ke 132 dan juga di 147 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Jadi Bapak Ibu silahkan bisa di hold dulu ya, karena marketnya lagi kayak gini. Apakah GoTo ini bisa balik ke 50 Pak? Saya pengennya ke 50, tapi kayaknya berat ya Bapak Ibu semua, yang berat. Karena notabene ya penurunnya ini enggak terlalu signifikan ya kayak tahun-tahun kemarin. Kalau misalkan turun secara signifikan ya agak ngeri ya. Nanti kena total X lagi. Ini sudah 5 kali kok. Ya 1 2 3 4 5. Nah, ini 74 kan menarik. Turun jebret ya gitu. Nah, ini kalau kalian itu masih 1 tahun sampai 3 tahun di market, yaitu kalian perlu adaptasi ya di market seperti itu Bapak Ibu.
Ini yang untuk swing ya. Pak, bagaimana Pak untuk trading ya dari saham GoTo ini? Silakan Bapak Ibu bisa antri beli di harga 59, nanti jual di harga 60 dan juga di harga 61. Untuk jangka ya, untuk swingnya ya di harga 64 serta di harga 62 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Baik, mungkin itu saja mengenai review dari saham GoTo ini ya Bapak Ibu. Semoga ilmunya itu bermanfaat ya Bapak Ibu. Ya, nggak usah perlu khawatir ya. Selagi marketnya fundamentalnya bagus ya, fundamental dari sisi segmen bisnisnya Bapak Ibu mengerti ya, dan kalau kita lihat dari sisi penjualan itu meningkat, EBITDA-nya juga sudah menurun ya, ini akan positif ya. Jadi ya semua market itu rontok ya, masih enak di saham daripada yang bisnis offline. Banyak yang pada tewas ya Bapak Ibu ya, tewas dalam artian yang mau collab ya. Di kampung-kampung Mimin ya banyak yang mau collab ya, seperti itu pengusaha ya. Tapi kalau Mimin ya bersyukur ya, dulu pernah merasakan hal itu dan setelah nemu pasar modal ya saya bisa nyaman ya untuk Bapak Ibu ya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu semua yang kepengen masuk di kelas akademi kami. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 6 bulan yang lalu. Kenapa Pak? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kami sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan ini hasil kinerja tim kami. Ya, ini ya. Pertama kita bikin kelas rekomendasi bulan Maret. Itu ada 50 stok. Yang profitnya itu ada 39, holdnya itu 2, stop lossnya 10. Jadi win rate-nya itu sekitar 77%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak untuk cara gabungnya? Jadi trading saham ini diklik ya Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bisa akan jumpai menu seperti ini. Lalu Bapak Ibu di sebelah trading saham ini tinggal diklik ya, gabung ya, seperti itu. Setelah pencet tombol gabung, nanti Bapak Ibu bisa pilih ya kelas yang rekomendasi cuan besok ya, akan mendapatkan rekomendasi saham ya di situ yang win rate-nya itu cukup tinggi kalau Bapak Ibu pilih yang rekomendasi cuan besok. Pak ya, kalau yang level 1, 3 dan juga Trade Copy itu apa sih Pak? Jadi untuk Trade Copy itu ya ketika kami masih live streaming Bapak Ibu bisa komentar, ini kita akan review. Level 3 juga demikian. Level 1 itu ya terbatas. Jadi seminggu sekali ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk yang rekomendasi cuan itu yang setiap hari ya. Jadi nanti win rate-nya itu dapatkan tinggi, sangat tinggi ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa pilih ya di antara ini ya, seperti itu. Ya, ini. Saya dapatkan berapa Pak? Sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya ya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada pun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Ini ya yang di kelas di YouTube. Pak Firman, saya nggak bisa nih gaptek di YouTube ya. Tenang saja Bapak Ibu, kalian bisa hubungi kontak WA yang tertera di bawah ini, atau enggak ya klik ya di deskripsi ini ya, kelas Pak Firman, pilih kelas Pak Firman, nanti akan masuk di grup seperti ini, kelas privat ya. Yang pertama itu saya akan jelaskan kelas akademi trading saham bulan Mei ya, angkatan ke-6 ya. Itu cuma 400.000 saja, kita buka hanya kotanya 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan ya. Seperti dalam 1 bulan itu setiap hari Sabtu dan juga hari Rabu. Pukul jam berapa Pak? 19:30 waktu Indonesia Barat. Silakan Bapak Ibu bisa masuk di kelas akademi ya, seperti itu ya. Terus ada level 1, 2, 3 serta 4 ya. Itu apa sih Pak Firman? Jadi itu hanya untuk rekomendasi saham. Tapi kalau saya sarankan masuk yang rekomendasi di kelas akademi dulu. Nanti bisa pilih yang rekomendasi saham ya, seperti itu. Jadi tahu dulu ilmunya baru nanti dapat rekomendasi saham.
Tapi bebas Bapak Ibu ya, kalau pengennya yang simple ya boleh yang ya pilih yang itu. Terus kalau yang level 4 itu yang 1 tahun ya, rekomendasi tiap tahun ya, seperti itu. Nah, kita juga ada yang kelas VVIP ya, yang investor pemula kelas awal ya. Yang ini tuh kalian dapatkan materi ya, serta rekomendasi ya, rekomendasinya beberapa bulan. Tapi kalau kelas medium ya 1 tahun ya, 3 tahun lah ya, seperti itu. Dan juga dapatkan materi serta pendampingan ya, ini yang medium dan juga pemula ini yang online. Kalau Pak Firman saya ingin ketemu langsung ya, ini juga ada kelas investor pemula ya, seperti itu. Tinggal dipilih saja Bapak Ibu sesuai keinginan kalian ya, yang mungkin kalian itu nyangkut ya, floating loss-nya 100 juta, miliaran atau puluhan juta, silahkan kalian Bapak Ibu bisa masuk ya, daripada kalian ya nanti boncos sedekah kepada bandar, lebih baik kalian investasi ke Nolek atau apa namanya, tahu dulu di pasar modal. Jadi seperti itu, bagaimana cara pasar itu bergerak ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja ya untuk review saham hari ini. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Jadi untuk itu terima kasih ya Bapak Ibu semuanya, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.